itu sister city-nya Yerusalem. Kenapa namanya Kudus? Itu disebut diambil dari Al-Quds. Al-Quds itu Yerusalem. Ya, kalau saudara kita umat Muslim itu sebutnya Al-Quds. Nah, di Kudus itu ada batu dari Yerusalem yang ditaruh di Menara Kudus. Makanya Kudus itu sister city-nya Yerusalem. Nah, kalau Bapak Ibu tahu di Kudus itu ada namanya Gunung Muria. Di Yerusalem juga ada namanya Gunung Muria. Nah, di Kudus itu juga ada namanya air terjun. Kalau kita orang Jawa itu sebutnya montel, montel gitu kan ya. Apa tuh montel? Ternyata itu singkatan Mont El. Jadi gunungnya Allah. Ya, jadi ya salam dari kota Kudus. Saya datang dengan istri saya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal istri saya kan, tapi tidak ada salahnya saya perkenalkan istri saya yang paling cantik ini. Namanya Ibu Pendeta Febromi ada. Ya, peniup shofar. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Pak Doni dan Bu Amike. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini juga kepada Bapak Ibu di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk di dalam tahun 2024 tuh ya, saya lupa. Ini masih tahun baru ya. Selamat tahun baru Bapak Ibu ya, karena masih belum terlambat ini ya. Ini masih tanggal 28. Nah, masuk di tahun 2024 ini Tuhan berikan kepada kami tema itu adalah tahun 2024 itu tahun promosi dan tahun kelimpahan. Mungkin Bapak Ibu bilang ini, itu mah biasa aja. Biasanya kan begitu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah usia emas ya, saya tidak bilangnya usia lagi, usia emas. Kapan kita dipromosikan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suara saya cukup bagus, Bapak Ibu. Bagus. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang baru tentu itu akan ada dua hal. Yang pertama itu kekhawatiran, betul kan? Kekhawatiran dan juga ada harapan. Ya, kalau kita punya anak, ini ada anak kecil. Ya, nanti kalau dia usia mungkin 5 tahun, dia mulai belajar naik sepeda. Kita sebagai orang tua ada kekhawatiran, gimana kalau nanti jatuh, ya gimana kalau dia luka-luka. Tetapi juga ada harapan bahwa pada waktu dia sudah bisa naik sepeda, dia tentunya lebih senang ya, bisa bermain-main dengan teman-temannya. Bahkan juga kita orang tua bisa menyuruh, adik beli apa, karena dia sudah bisa naik sepeda. Ya, Bapak Ibu. Nah, demikian juga masuk di tahun-tahun baru ini. Tentu dan kita ada kekhawatiran, tentu juga ada hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal harapan yang baru. Beberapa waktu yang lalu kami ini melayani seorang, ya boleh dikatakan salah satu orang konglomerat ya di kotanya gitu kan ya. Nah, dia itu mau bangun supermarket karena dia juga anak Tuhan. Ya, dia tentunya minta konfirmasi benar nggak kami bangun supermarket sebesar ini, dan banyak hal dia tanya konfirmasi kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengatakan iya betul, tapi dalam pelaksanaannya itu dia bangun supermarket itu kontraktornya itu bisa salah, jadi ukurannya itu bisa salah sampai 1,5 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan, Pak Doni ini seorang arsitek, itu konstruksi yang sudah direncanakan itu bisa berbeda 1,5 meter, sehingga tiang-tiang dan segalanya itu berubah semua. Dia sempat konseling sama kami, bagaimana ini Pak? Nah, saya bilang, mari datang sama dia. Dia bilang, kita berharap sebenarnya bulan puasa itu sudah selesai. Tapi sekarang ini masuk bulan Desember kemarin 50% belum selesai itu proyek. Nah, itu kan menimbulkan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, yang mendasari pewahyuan yang saya terima adalah Yohanes 12 ayat 32. Bisa ditampilkan? Yohanes 12 ayat 32. Ya,
Saya yakin ayat ini sudah banyak dikenal. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada. Saya ulangi lagi. Dan aku di sini adalah Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi, aku akan menarik, atau Tuhan Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini memang berbicara tentang Tuhan Yesus akan disalib. Bahwa pada waktu dia ada di atas kayu salib, maka dia akan menarik semua orang datang kepada dia. Nah, apa hubungannya dengan tadi yang Tuhan berikan, tahun promosi dan tahun kelimpahan dalam hidup? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tentunya bahwa yang dimaksud meninggikan adalah meninggikan Tuhan Yesus, ya. Dalam hidup kita ini, apakah kita ini meninggikan Dia? Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, apakah kita itu meninggikan Tuhan? Nah, itu hal yang tidak perlu dijawab sekarang. Dijawabnya masing-masing pribadi. Amin Bapak Ibu. Ya, ini menjadi perenungan kita. Apa yang kita tinggikan? Karena sekarang di dunia medsos itu banyak orang yang berbuat segalanya supaya dia bisa viral. Supaya dia viral, bisa dia ratingnya naik dan lain sebagainya. Sehingga secara finansial dia mendapatkan keuntungan dari keviralannya dia, ya. Nah, sebagai kita orang-orang percaya, apa yang kita tinggikan? Waktu saya dapat pewahyuan ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa sih maksudnya Tuhan? Kita meninggikan Tuhan apa? Nah, saya tanya sama Tuhan, akhirnya Tuhan bukakan kepada saya tentang hidupnya Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu tentang hidupnya Daud, ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah berulang kali mendengar tentang siapa ini Daud, ya. Tetapi ada satu yang menarik waktu saya belajar ini adalah begini. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, ya, supaya kita tidak terlalu panjang baca. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Samuel 16, Nabi Samuel itu datang ke Bethlehem. Nah, Nabi Samuel itu adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa waktu itu. Karena apa? Zaman imam, kita tahu Imam Eli itu anaknya Hofni dan Pinehas itu bukannya menjadi imam yang baik, tetapi justru menjadi imam yang merusak, ya. Sehingga Nabi Samuel ini muncul untuk mengembalikan keadaan Israel pada waktu itu. Dan dia dipakai Tuhan itu dengan luar biasa. Usia 3 tahun aja dia sudah didatangi oleh Tuhan, ya, waktu dia dibawa asuhan Imam Eli. Jadi Nabi Samuel ini nabi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa hari-hari ini datang ke rumah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan panggil semua anak, mantu, cucu, dan juga mungkin tetangga-tetangga. Kita diumumkan, tahu nggak? Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dikaruniai mujizat luar biasa, datang ke rumah saya hari Minggu, hari Senin nanti tanggal 29 di rumah saya. Pasti Bapak Ibu akan umumkan. Betul apa betul? Iya kan? Kenapa? Mungkin ada berkat yang akan kita terima. Tapi kisah ini lucu. Sudah tahu Nabi Samuel datang, ya. Daud itu tidak diundang untuk ikut lagi. Karena pada waktu seluruh anak Isai berjalan di depan Samuel, Tuhan bilang begini, enggak, bukan ini yang aku pilih. Dia tanya sama Isai, apakah anakmu hanya ini? Oh enggak, masih satu. Di mana dia? Di padang belantara menggembalakan kambing domba. Kalau orang Jawa bilang, karena saya dari Jawa, orang Angon Wedus. Bayangin orang gembala kambing domba, oleh bapaknya nggak dianggap, bahkan saudara-saudara itu melecehkan dia. Kalau kita bacakan, kakaknya itu pernah bilang begini, ngapain kamu di sini? Bagaimana dengan kambing domba yang cuma 2-3 ekor? Kakaknya melecehkan dia. Tapi pada waktu Daud itu ketemu dengan Samuel, apa yang terjadi? Tuhan bilang, urapi dia.
aku akan angkat dia menjadi raja orang Israel. Nah, Bapak Ibu pernah tidak merenungkan bagaimana Daud bisa diurapi menjadi raja? Orang tuanya aja nggak nganggep. Ada nabi besar datang aja nggak diundang untuk ikut haji. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Dia nggak dianggap, kakaknya, saudaranya pun tidak menganggap. Mungkin ya tetangga-tetangganya juga tidak menganggap. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang kan membuli kan, lewat bawa kambing domba. Mau kemana? Kan begitu biasanya orang kan begitu kan. Sudah tahu mau membalakan kambing domba masih ditanya. Ya kan? Kata-kata mau kemana itu udah melecehkan biasanya kan. Sudah tahu mau membalakan kambing domba. Tapi Daud pada waktu Samuel melihat, Tuhan bilang, urapi dia, aku akan beri dia menjadi raja. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar, kita merenungkan kenapa Daud itu yang tidak dikenal orang, bahkan orang tuanya tidak menganggap, Tuhan angkat dia menjadi raja. Pada waktu saya baca ini gitu ya, kenapa bisa terjadi begitu? Bapak Ibu, yang perlu kita belajar dari hal ini adalah promosi dan berkat atau kelimpahan itu datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oh Pak Pendeta, kalau itu kita tidak usah bekerja, kita tenang-tenang aja tidur. Enggak, ya. Lakukan bagian Bapak Ibu. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, mari kita belajar. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan belajar dari hidupnya Daud. Yang pertama adalah apa yang Daud lakukan sehingga dia dipromosikan oleh Tuhan dan bahkan dikenal oleh Tuhan. Orang boleh tidak kenal, tapi kalau Tuhan yang kenal kita, tidak usah khawatir. Tiba waktunya berkat dan promosi itu akan datang kepada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Yang pertama adalah bahwa Daud itu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Kita bisa banyak baca ya, salah satunya Mazmur 119 ayat 164 ya. 119 bisa ditampilkan Pak. 119 ayat 164. Ya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu, ya 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Satu hari itu kan 24 jam, betul kan ya? Kalau 7 kali Bapak Ibu bisa hitung, kira-kira Daud itu sekali memuji itu berapa lama ya kan? Kami ini di Kudus, saya dengan istri setiap hari memuji biasanya paling tidak minimal 1 jam. 1 jam. Kadang-kadang 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Saya juga pernah ngomong sama istri saya, kok jangan lama-lama. Belum naik, dia bilang begitu. Ya, akhirnya ya saya ikut ya. Suami kan harus menyenangkan istri juga gitu. Walaupun kadang-kadang kita pegang gitar ini sudah kapal semua, sudah capek semua ya, tapi ya udah sampai ya, menyenangkan dia juga, kita masuk dalam hadirat Tuhan gitu kan ya. Jadi dia 7 kali dalam sehari membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dipromosikan Tuhan, jangan membangun hubungan dengan manusia, bangun hubungan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Daud ini selama hidupnya, ya, walaupun dia sudah menjadi raja, dia berulang kali dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau Bapak Ibu nanti baca di bawah Mazmur, dia itu mengatakan bahwa dia bangun pada waktu penjaga bertukar tempat. Berarti dia itu pagi-pagi, bahkan mungkin malam buta pun dia bangun untuk dia itu cari wajah Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga dia dipromosikan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Mazmur 27 ayat 4 juga mengatakan bahwa diam di rumah Tuhan seumur hidup. Nah itu
hal yang dilakukan Daud ya, dari beberapa tulisan atau ayat-ayat atau dalam firman Tuhan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Daud itu menggambarkan bagaimana Daud itu membangun hubungan dengan Tuhan bahkan sejak masa muda. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, saya tidak tahu ini benar atau tidak. Daud itu kan pemain harpa atau pemain kecapi. Ya. Dia mengatakan bahwa karena dengan kondisinya Daud yang seperti yang tidak dianggap orang tuanya itu, katanya kecapinya Daud itu tidak ada bunyinya. Jadi cuma gitu aja kan. Kenapa? Itu gambaran bagaimana keadaan hatinya yang dia tumpahkan kepada Tuhan tanpa suara, hanya dek gitu kan. Tapi kita tahu bahwa dia menjadi pemazmur yang luar biasa di dalam sejarah raja-raja Israel. Jadi hal yang pertama mari Bapak Ibu bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kami di Kudus ini, karena sebenarnya saya kan sudah lama tinggal di Jakarta. Kami pulang ke Kudus itu akhir 2018. Saya dan istri bilang gini, apa ya maksud Tuhan kami ini disuruh pulang ke Kudus? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih maksudnya? Akhirnya kita bersepakat, oke, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau bangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Karena kan kalau di kota kecil kita tidak terlalu banyak kesibukan, ya. Kemudian kita banyak doa keliling, kita kelilingin kota Kudus. Tidak ada siapa-siapa waktu itu, kita hanya berdua. Kemudian kita cari, karena kita biasa di Jakarta ini aktif di rumah doa. Jadi kita cari di Kudus ini ada nggak rumah doa? Di gereja maksudnya ya. Ternyata nggak ada rumah doa. Jadi orang Kudus tidak suka berdoa. Kalau saya lihat di Jakarta ini orang yang suka berdoa. Amin Bapak Ibu. Di Kudus juga begitu suka berdoa. Bahkan ada beberapa gereja yang saya survei itu nggak ada tim atau kalau disebutnya departemen atau apa ini bagian dalam gereja itu kan ada bagian misi, bagian diakoni, ada bagian doa atau departemen doa. Ternyata beberapa gereja tidak ada departemen doa. Jadi orang Kudus tidak suka berdoa. Mungkin karena sudah kudus kali ya Bapak. Jadi akhirnya kami rindu bagaimana membangun rumah doa. Nah, bagaimana? Kita ini memang saya orang Kudus, tapi kita sudah lebih dari 20 tahun dan di Kudus. Jadi tentunya teman-teman segenerasi saya sudah banyak yang keluar dari kota Kudus dan juga beberapa yang tinggal pun mereka sudah punya kesibukan sendiri. Akhirnya kami berdoa, kami tinggikan nama Tuhan, kami bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba kami dipertemukan dengan seorang anak Tuhan. Dia ini bangun rumahnya. Jadi bangun rumah atas lantai 2-nya itu dibangun seperti gereja. Ada ruangan yang luas dan dia berindu bahwa rumahnya itu untuk persekutuan. Tapi selama 15 tahun tidak pernah ada persekutuan di tempat itu. Jadi waktu dia ketemu kami, kemudian cerita, kita berdoa bahwa kita rindu untuk mewarnai kota Kudus. Kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan di kota Kudus. Akhirnya apa? Akhirnya kita mendapatkan tempat di rumah ini. Dia bilang, oke, pakai tempat ini untuk berdoa. Setiap Rabu kami punya yang namanya rumah doa. Kami sebut rumah doa Injil Kasih Karunia. Kenapa? Karena kita rindu semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, berbagai latar belakang yang mungkin orang banyak yang tidak terima, kita terima. Karena apa? Kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah itu mulai dari situ. Daripada waktu kita ingin meninggikan Tuhan, membangun hubungan dekat dengan Tuhan, akhirnya ada tempat. Dan tentunya tidak mudah memulai sebuah persekutuan doa. Ya. Menurut saya bangun gereja di Jakarta itu lebih mudah daripada di Kudus Bapak Ibu. Karena di Jakarta ini kalau tidak ada gedung gereja seperti ini kan banyak mall.
mall itu ada ruangan-ruangan yang kita bisa pakai, bahkan lebih mudah gereja di mall ya. Kalau di Kudus tidak bisa, nggak semudah itu, nggak ada ruangan mall. Baru kita mau bangun gereja aja sudah didatangi oleh Satpol PP ya. Waktu saya urus yayasan kami ke Kispampol, pertama kali orang Kispampol bilang ini, Pak Andre mau bikin gereja enggak? Jangan bikin gereja dulu Pak. Loh, kenapa? Nanti pelan-pelan, nanti saya bantu gitu. Jadi tidak semudah kalau seperti di Jakarta. Di Jakarta saya ingat kalau kita ini sudah beberapa teman kumpul 20-30 orang, kita bisa langsung di gedung perkantoran atau di mall, kita bisa langsung. Di Kudus tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang menolak juga gereja lain, tidak boleh kita membangun gereja, gitu kan. Nah, singkat cerita, mulailah rumah doa itu dibangun. Bapak Ibu, pada waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan, itu Tuhan kirim orang setiap Rabu itu yang datang, banyak jiwa baru. Sampai kami ini tidak tahu dari mana dia tahu ada rumah doa di sini, gitu kan. Hari Rabu kemarin ada seorang ibu datang, saya tanya, Ibu baru pertama kali hadir? Iya. Kok Ibu tahu ada rumah doa di tempat ini? Iya Pak, saya dikasih tahu sama teman saya. Bahkan beberapa saat sebelumnya ada seorang ibu juga datang. Saya dikasih tahu sama teman saya datang ada rumah doa di tempat ini. Tapi yang kasih tahu kok nggak datang ya. Jadi malah yang kasih tahu dia itu malah nggak pernah datang ke rumah doa, yang dikasih tahu malah datang. Ya itu cara ya. Sampai akhirnya dari 1, 2, 3, sekarang ini kurang lebih sudah hampir 40 orang. Bahkan kalau datang semua mungkin sudah hampir 60 orang. Ya, kan banyak orang, ada yang datang, ada yang enggak, ada yang datang, ada yang enggak. Ya. Seperti gereja kan seperti itu. Nah, itu kurang lebih sekitar hampir 40 orang. Dimulai dari mana? Membangun hubungan yang dekat. Amin Bapak Ibu. Rumus datangnya dari dalam segala hal, dalam pekerjaan ya. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini ada yang tidak punya pekerjaan atau mungkin bisnisnya kurang lancar. Nah, bangun hubungan dengan Tuhan terus menerus sehingga Tuhan yang akan promosi. Amin Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik semua orang datang kepada Dia. Pada waktu kita meninggikan Tuhan, maka banyak orang datang kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, itu yang pertama ya. Jadi bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang kedua adalah yang Daud lakukan itu, dia selalu belajar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam Mazmur 1 ya kan, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, bagaimana dia dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya itu bahasa sehari-harinya nggak ada matinya, ya kan Bapak Ibu? Nggak ada matinya karena selalu dekat dengan sumbernya. Ya, nah demikian dalam hidup kita. Saya seringkali bertanya, Bapak Ibu, apakah sudah selesai baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ada yang sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Sudah banyak. Oh banyak ya. Tapi saya rasa sebanyak-banyaknya mungkin hanya 20% yang ada di tempat ini. Tidak semuanya. Ya. Bapak Ibu, baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab setiap hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang lebih mudah. Mungkin kalau ada yang usia emas mengatakan, wah Pak, makanya ini kalau baca sudah nggak ini ya kan, atau lain sebagainya. Sekarang ada Alkitab yang ada suaranya, betul kan? Ya. Kita bisa dengarkan itu. Terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang dilakukan Daud. Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam sehingga di dalam hidupnya bahkan
saya pernah ketemu satu ayat tapi kan sudah diterjemahkan yang berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu yang usia emas pasti ingat lagu ini. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku. Betul kan ya? Supaya jangan aku berdosa padamu. Itu Mazmur 119 ayat 11. Ya. Daud merenungkan firman Tuhan dan apa yang dia renungkan itu membuat hidupnya itu benar-benar sesuai dengan firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa bagaimana Daud itu dikejar-kejar Saul, betul kan ya? Dua kali dia dikejar-kejar Saul, dua kali dia punya kesempatan, bukan dua kali, bahkan berulang kali dia dikejar, tapi dia punya kesempatan dua kali untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukan karena Daud takut dengan Saul, Goliat aja dibunuh, ya. Apalagi cuma Saul. Tapi karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga berulang kali Tuhan itu berbicara kepada Daud. Bahkan pada waktu Daud jatuh berdosa dengan Batseba, Tuhan tuh bilang begini sama Daud. Kira-kira ini bahasa sehari-hari ya Bapak Ibu. Daud, apa yang kurang yang aku berikan kepada? Kalau kamu mau minta istri lagi, istilahnya begitu kan ya, mau berapa? Kenapa kamu tidak bilang minta sama aku? Daripada kamu bunuh Uria, membuat dosa. Itu kira-kira bahasa sehari-hari. Artinya Tuhan itu memberikan kepada Daud satu kekuasaan. Kamu mau minta apa sih? Apa kurang selama ini yang aku berikan kepadamu? Kalau masih kurang, aku tambahin. Bayangin, itu Tuhan semesta alam berbicara kepada Daud. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul 13 ayat 23 dan 25, kalau saya tidak salah, itu Tuhan berkata, Daud itu orang yang tahu dekat jantungnya Tuhan. Bayangin, orang yang tahu dekat jantungnya Tuhan, keinginannya Tuhan. Itu orang yang kalau tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan orang yang memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, itu tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Jadi perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bagaimana seorang yang dulunya hanya gembala kambing domba, dia bisa bangun bait Allah. Sebenarnya yang bangun bait Allah itu Daud, bukan Salomo. Tetapi karena dia banyak menumpahkan darah, Tuhan bilang anakmu yang akan bangun. Tapi yang mempersiapkan semuanya Daud. Alkitab mencatat bahwa, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Tawarin 22 sampai 28 ya. Bangun bait Allah, Daud menyiapkan emasnya itu 100.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo Bapak Ibu. Berarti kalau 100.000 talenta itu adalah 3.400.000 kilo. Itu artinya 3.400 ton emas. Peraknya itu 1 juta talenta. Artinya 34 juta kilo. Itu baru emas dan perak, belum yang lain-lain. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau seseorang bangun bait Allah aja dengan sebegitu banyaknya, tentunya hartanya lebih banyak, betul kan? Kan tidak mungkin dia bangun bait Allah terus kemudian tidak punya duit, sama sekali tidak punya duit, kan tidak mungkin Bapak Ibu, betul? Bayangin, dari orang yang hanya gembala kambing domba yang 2-3 ekor, kata kakaknya, itu bisa bangun bait Allah dengan demikian luar biasa. Bapak Ibu, dari mana itu? Ya kan? Kalau tidak dari Tuhan, tidak mungkin. Dia jadi raja itu usia sekitar 30 tahun.
yang meninggal itu sekitar usia 40 tahun. 70 tahun. Jadi dia menjadi raja itu kurang lebih 40 tahun. Bapak Ibu bayangin, dalam kurun waktu 40 tahun dia bisa mengumpulkan harta benda sebegitu banyaknya. Kalau tidak karena Tuhan, tidak mungkin. Sehebat-hebatnya dia jadi raja, ya, tidak mungkin. Semua karena Tuhan. Karena dari apa? Membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan kemudian memperkatakan firman, merenungkan firman, setiap hari hidupnya dengan firman. Maka itu yang menjadikan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan itu mengatakan yang tadi saya katakan, kalau kamu kurang, minta sama saya. Bayangin kalau Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, ya, kamu minta apa? Minta ini, cukup enggak? Kalau belum cukup, minta apa lagi? Bayangin Bapak Ibu, itu Daud dengan Tuhan. Sampai sekarang nama Daud itu tetap dikenal orang. Bendera Israel itu kan ada gambar bintangnya, betul kan? Itu adalah bintang Daud. Kita mencatat Yesus itu bukan anak Abraham, tapi anak apa? Anak Daud. Begitu luar biasanya Daud itu di hadapan Tuhan. Sampai tadi saya katakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 23 ke 25, Daud itu orang yang tahu detak jantungnya Tuhan. Orang yang sangat dekat dengan hatinya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, percaya promosi dan berkat itu tidak jauh dari Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bahkan tidak minta pun malah ditawarin sama Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita banyak berdoa minta terus begitu kan ya. Pagi hari ini belajar bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Banyak belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberikan bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan berikan. Nah kemudian yang terakhir, saya sampai jam berapa nih Pak Doni? Oh ya. Nah yang terakhir, bahwa pada waktu kita ini sudah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Musa itu orang yang dekat dengan Tuhan juga. Bahkan kalau kita baca Musa itu orang yang bisa berbicara muka dengan Tuhan. Dan pada waktu dia keluar dari kemah pertemuan, itu wajahnya bercahaya. Jadi orang yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia akan terimpartasi oleh kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah orang yang terimpartasi oleh kuasa Tuhan itu selalu sehat. Kalau tidak ada amin. Ini Bapak Ibu yang usia emas, kalau mau sehat, dekat sama Tuhan. Saya itu punya oma. Oma saya itu meninggal di usia 90 lebih. Jadi oma dari papa saya, oma dari mama saya, dua-duanya tinggal di rumah kami. Karena papa saya itu anak laki satu-satunya dari oma saya. Ya. Jadi waktu tinggal di rumah kami ini, saya sering dengar. Karena kan dari kecil saya kan dekat dengan mereka. Yang satu dulu saya panggilnya itu Mak Kentang, Oma Kentang. Kenapa? Karena dia dulu jualan kentang. Jadi saya panggilnya Mak Kentang. Yang satu Oma Roti. Kenapa saya panggil Oma Roti? Karena dia jualan roti. Jadi saya panggilnya Oma Roti sama Oma Kentang. Nah dua-duanya ini tinggal di rumah kami, dan setiap hari ini saya jadi saksi hidupnya. Setiap hari mereka itu punya jam khusus berdoa. Datang ke hadirat. Saya pernah ngintip dengerin gitu, apa sih yang didoakan gitu. Ternyata yang didoakan tuh dari anaknya, kemudian menantu, cucunya, cicitnya.
satu-satu dijual. Kemudian keluarganya yang saya dengarin. Nah, oma saya ini yang satu, yang oma kentang ini tidak punya penyakit. Dia memang pakai kacamata, cuman kacamatanya 0 Bapak. Artinya enggak minus juga enggak, plus juga enggak. Saya tanya sama dia, Oma, ngapain pakai kacamata? Dia kan sudah tua, supaya kelihatan tua pakai kacamata. Tapi matanya enggak plus, enggak minus. Dia masih bisa memasukkan jarum, bukan jarum, balik ya, benang. Masih bisa. Nah, kalau oma Roti ini memang usianya lebih tua, dia ini menderita katarak, ya, jadi tidak begitu bisa melihat dengan baik. Nah, yang lucu itu kalau mereka berdua itu duduk di teras bercengkrama gitu, saya dengerin. Nanti yang oma Kentang ini karena usia lebih muda itu, dia bilang, Cik, ya kalau panggilan Cik, nanti si mati aku sih, Cik. Nah, oma saya yang tidak mau terima, nggak bisa deh, aku kan tua, aku si mati. Jadi mereka berdua itu ribut, nanti siapa duluan yang mati. Nah, yang luar biasa, Tuhan itu luar biasa. Oma Roti ini meninggal hari Minggu. Hari Minggu meninggal, kami bawa ke rumah duka. Hari Rabu itu dikebumikan. Nah, hari Rabu dikebumikan, ternyata Rabu malamnya Oma Kentang ini meninggal. Jadi kami ini belum selesai di rumah duka, masuk rumah duka lagi. Akhirnya mereka berdua dikubur berdampingan. Jadi pada waktu mereka meninggal dua-duanya itu dalam waktu yang tidak jauh, ya, hanya beberapa hari. Jadi dikubur bersama. Nah, Bapak Ibu, yang ingin mau sampaikan apa? Bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu mempunyai perubahan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara rohani. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu yang mengubah. Kalau orang yang bilang begini, oh saya dekat sama Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, kalau hidupnya tidak berubah, itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Benar enggak? Ya. Karena biasanya orang yang dekat dengan Tuhan, kalau mau ngomong yang jelek itu sudah berhenti dulu. Ya, saya pernah diajar mama saya, kalau mau ngomong yang jelek tuh, narik nafas kemudian telan ludah. Nanti kan berhenti. Coba Bapak Ibu guru siap praktekkan. Jadi berhenti, narik nafas, telan ludah. Biasanya berhenti. Nah, itu kan usaha. Tapi yang terpenting adalah bahwa pada waktu kita dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, itu otomatis merubah hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bulan Desember kemarin kami ini ke Israel. Ya. Nah, pada waktu persiapan kami ke Israel itu banyak hal, ya. Karena pesertanya itu tidak satu gereja. Beda kalau misalnya Pak Doni mengadakan perjalanan ke Israel, jemaat yang ikut itu biasanya kan enak. Apa gembala sedang bicara atau gembala bicara, jemaat akan turun. Karena ini pesertanya dari berbagai daerah dengan latar belakang berbagai gereja, bahkan ada yang saudara Muslim, ada yang juga yang Buddha, itu tidak mudah mengatur. Ada banyak pertemuan di Zoom, karena kan tidak mungkin saya ketemukan di Jakarta, ya kan? Saya tinggal di Kudus. Kami pertemuannya lewat Zoom. Wah, berulang kali terjadi yang namanya silang pendapat dan lain sebagainya. Ya, baik masalah soal hotel, soal macam-macam, ya. Dan banyak peserta juga yang sering kali marah-marah kepada saya. Nah, hari-hari itu saya mengajar kepada jemaat di rumah doa itu bagaimana kita mempunyai karakter Kristus sebagai warga kerajaan surga. Bayangin Bapak Ibu, berulang kali saya sering dimaki, bahkan dimarahi. Akhirnya saya hanya apa?
bawa dalam doa, ya kan? Saya tulis di PP saya itu silent is golden. Kalau di Pak Dodi buka kan tulisannya masih silent is golden. Jadi saya diam saja. Ya, sampai ada beberapa, mungkin kalau Bapak Ibu kenal Bu Greta itu, dia pernah telepon saya, Pak Andri kok diem aja sih? Diomongin seperti itu kok diem aja? Iya Bu, saya bilang, buat apa saya harus bicara? Kalau saya bicara malah tambah panjang. Lebih baik saya diam. Bahkan harusnya kita ini berangkat tanggal 22 Oktober Bapak Ibu. Kita tahu tanggal 7 Oktober itu Hamas menyerang Israel. Begitu diserang Hamas, terjadi perang. Semua itu perjalanan ke Israel itu reschedule. Seharusnya pihak airline itu tidak memberi kesempatan reschedule. Jadi grup itu tidak pernah bisa reschedule. Tetapi karena terjadi yang begini, boleh reschedule. Tetapi hanya satu kali dikasih kesempatan, yaitu sampai bulan Maret. Nah, pihak airline kasih tahu saya, Pak, Bapak kalau reschedule jangan ambil tanggal 20 Desember sampai 20 Januari. Itu pasti high season dan tiket harganya lebih mahal. Karena kalau kita reschedule itu cancel, tiket yang lama di cancel, bikin tiket baru. Kemudian kalau di bulan Februari, Maret itu nanti harganya pasti berubah. Udah. Akhirnya saya dengan pendeta yang akan membawa ini, saya bilang begini, bagaimana kalau kita berangkatnya awal Desember? Ya udah, kita bawa dalam doa dulu. Ini diputuskan awal Desember. Begitu diumumkan awal Desember, wah itu tambah ramai di grup Zoom. Memangnya kita mau setor nyawa pergi ke Israel yang lagi perang, wah segala macam. Tapi akhirnya tetap diputuskan bahwa kita berangkat tanggal 1 Desember sampai tanggal 12 Desember. Nah Bapak Ibu, setiap saya bawa tur, itu saya tuh begitu sudah tahu pesertanya, saya tuh doakan mereka satu persatu. Kenapa? Satu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai ada yang sakit. Ya. Dua, jangan sampai ada yang kecelakaan. Karena kita naik ke Gunung Sinai, naik onta, lewat jurang, jangan sampai kecelakaan. Apalagi di laut mati. Di laut mati itu tidak boleh berenang seperti kalau kita di kolam renang biasa. Harus pelan-pelan kita merebahkan diri, kemudian kakinya dilurusin baru kita itu mengapung. Tapi kalau kita berenang begitu, ini kan biasanya orang berenang kan tanpa sadar bisa menelan air. Nah itu racun. Ada yang meninggal kalau itu minum air daripada laut mati. Itu yang berulang kali kalau saya bawa rombongan saya itu yang paling khawatir sih. Saya doakan. Ya. Ada tuh anak muda usia baru 26 atau 27. Begitu dia masuk laut, wah berenang. Saya panggil dia, air jangan berenang. Kalau kamu sampai minum air, ya, akhirnya saya panggil. Pokoknya nggak boleh berenang seperti ini. Saya bilang kepada mereka, kalau di laut mati Bapak Ibu, nggak usah gugup, nggak usah nervous. Kalau kecipratan jangan dikucek, nanti akan menjadi luka itu matanya. Ya, kita udah siap nih. Di pinggir saya sama istri itu udah siapin aqua. Begitu ada yang kecipratan datang ke pinggir, kita kasih air aqua. Jadi seperti itu, ya. Kami bawa dalam doa supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Bahkan pada waktu reschedule itu saya berulang kali mereka marah, mereka tetap kami bawa dalam doa. Bapak Ibu, tiba hari hanya. Oh ya, bahkan ada satu orang dokter dari Kalimantan telepon saya secara pribadi. Dia bilang gini, Pak Andri kok diem aja, diomongin orang, dimarahin orang seperti itu. Saya bilang, Pak, enggak apa-apa. Saya sudah bawa dalam doa. Saya bilang, sampai dia nangis. Saya itu enggak tinggal Pak Andri, bukan sama orang. Enggak apa-apa Pak, saya bilang.
memang ya tugas saya untuk melayani saja. Tiba hari hanya berangkat bertemu di bandara. Nah yang luar biasa nih Bapak Ibu, sebelum kami berangkat, kalau Bapak Ibu ikut mengikuti berita kan ya, itu Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata. Kurang lebih sekitar mungkin sebelum 4 hari atau 5 hari sebelum kami berangkat itu mereka gencatan senjata. Ya. Begitu kami berangkat, ya ketemu di hari H itu saya datangi mereka satu persatu. Yang sering marah-marahin saya, yang sering maki-maki saya datangi, saya salamin, saya ajak ngomong, saya bicara, kemudian saya bantuin apa yang perlu disiapkan, dan saya bilang Bapak Ibu nggak usah pusing dengan bagasi Bapak Ibu, saya bilang begitu ya, semua sudah diatur, nanti porter di bandara akan atur, Bapak Ibu Anda tinggal check-in, tunjuk koper, masuk, saya bilang. Nanti pun turun di Mesir, Bapak Ibu nggak usah pusing bagasi, ada porter yang sudah urus, kemudian Bapak Ibu nanti tinggal tunjukin, masukin ke bus, Bapak Ibu naik bus, nggak usah pusing dengan bagasi, saya bilang begitu, nggak usah angkat-angkat sendiri. Kemudian saya juga kasih kontak sama travel yang di Mesir, di Israel, di Jordan, kasih minum semau mereka minum. Kan biasanya ikut travel itu 2 botol, mereka mau minum berapa aja kasih, gitu. Kasih minum, mau ambil berapa botol mau dibawa masuk ke hotel silakan, saya bilang. Kemudian travel dari Mesir bilang begini, Pendeta, nanti saya siapin bunga, begitu nanti peserta datang saya akan kasih bunga satu-satu. Oh puji Tuhan. Nah dalam perjalanan itu akhirnya berjalan semua dengan baik. Kami masuk ke Israel itu tidak ada suara bom, suara pesawat tempur, suara tembakan, ataupun lalu lalang tentara, tidak ada. Suara sirine pun tidak ada. Kalau Bapak Ibu sering lihat di YouTube kan, kalau ada serangan udara itu sirinenya kencang sekali. Tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan tenang. Bahkan di Israel itu seperti milik kita. Karena tidak ada turis lain Bapak Ibu. Hanya orang Indonesia, memang orang Indonesia itu paling berani. Jadi kami ini ketemu hanya satu rombongan dari Indonesia juga, dari Jakarta, tapi pesertanya kebanyakan dari Medan. Jadi kami masuk dari Mesir, Israel keluar dari Jordan. Kalau dia kebalik, dia masuk dari Jordan, masuk Israel, keluar Mesir. Nah ketemu di hotel yang sama, jadi kita nginep di hotel yang sama. Jadi kalau kita mau kemana-mana, ya ketemunya mereka juga. Nggak ada turis lain, hanya orang Indonesia, cuma 2 grup ini. Akhirnya kita ini seperti yang punya Israel gitu. Kemana-mana semua peserta itu sangat puas. Kenapa? Mau foto apapun juga tidak diusir-usir. Kalau dulu kalau kita ini mau foto itu sudah diusir sama peserta yang lain, ayo gantian karena sangat banyak peserta itu hadir, turis itu hadir. Kalau kemarin tidak ada, cuma kami berdua, jadi mau apa aja, mau doa di tembok ratapan berjam-jam kalau mau ya, nggak ada yang melarang. Mau berada di situ berjam-jam juga nggak ada yang melarang. Ya, bahkan kami ini ke beberapa tempat, saya ke gereja Sabda Bahagia itu harus telepon karena ditutup telepon pengelolanya. Ya ini rombongan dari Indonesia mau masuk, baru dibukakan pintunya. Habis dibuka, tutup lagi sama dia. Memang nggak ada orang. Ya ada peserta. Tapi dengan begitu kita bisa menikmati ya banyak peserta yang dengan puasnya ya, yang luar biasa. Saudara kita yang Muslim ini akhirnya dibaptis Bapak. Jadi pada waktu dia bilang sama istri saya begini, nanti kalau Pak Andri umumin ada baptisan, saya mau dibaptis. Nah akhirnya saya seperti digerakkan, Bapak Ibu besok pagi kita akan ke Sungai Yordan. Nah Bapak Ibu yang belum dibaptis, nanti kita baptis. Akhirnya dia daftar yang pertama kali yang dibaptis. Sebenarnya banyak mujizat. Nah saudara yang Buddha ini sebenarnya mengalami mujizat. Pada waktu di gereja sampah di Mesir itu,
dia itu mengalami mujizat, telinganya itu bisa mendengar. Kan sebenarnya dia itu pendengarannya kurang bagus. Jadi dia buka pendengarannya sama Tuhan. Cuman pada waktu kami bilang, yuk ibu terima Tuhan, dibaptis, dia bilang, bentar dulu Pak, nama saya itu yang memberikan dari wihara. Gitu. Ya, tapi kami katakan, Bu, Tuhan sudah membuat mujizat dalam hidup itu. Ya itu pilihan ya kan. Tapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa pada waktu kita ini dekat dengan Tuhan, menentukan firman Tuhan, mengubah hidup kita. Ya, kalau saya ditanya, Pak, jengkel nggak? Ya sebenarnya jengkel juga, ya kan? Orang dikata-katain, dimarahin, ya jengkel. Tapi saya berusaha untuk saya datang sama Tuhan, Tuhan saya bawa peserta ini dalam tangan. Ya. Kalau mereka, karena hampir dari 30, sebenarnya 36 peserta, tapi tinggal 34 karena yang dua tetap tidak mau berangkat. Ya. Dari 34 peserta itu yang belum pernah ke Israel itu 28 orang. Bisa bayangin, begitu mereka sampai, tidak peduli lokal bandnya ngomong apa, yang penting foto. Orang Indonesia itu kan kemana aja pokoknya yang penting foto. Sampai saya bilang, ayo foto. Mau foto yang model gimana saya fotoin. Ayo foto saya bilang. Bahkan yang terakhir semua sudah masuk bus, masih mau foto, ayo foto saya bilang. Ayo foto. Ya. Nah di akhir daripada tour itu, orang yang sering memaki-maki kami itu datang. Dia datangi saya. Dia bilang, Pak Andre, Bu, saya minta maaf. Selama ini saya jahat sekali sama Anda berdua. Ternyata saya melihat semuanya apa yang Pak Andre dan Bu lakukan. Saya jadi malu gitu. Saya minta maaf. Bahkan dia bilang gini, anak saya tanya sama dia, Mami, sudah ketemu Pak Andre belum? Gimana? Oh, Pak Andre baik, saya sudah dimaafkan. Karena saya bilang sama dia, Ibu, jangan khawatir. Sejak dari pertama kali Ibu marah-marah dengan saya sudah maafkan Ibu. Saya sudah ampuni Ibu. Terus dia cerita sama anaknya, oh, Pak Andre baik, saya sudah dimaafkan sejak dari Indonesia. Dia bilang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari hal itu ya, dari bagaimana mereka tidak percaya bahwa saya tinggal di Kudus kok bisa bawa rombongan ke Israel, mana kantornya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga bilang begini, Pak Andre itu kalau bawa travel tour ini apa hanya ke Israel? Apa tidak ke negara-negara lain? Saya bilang, Bu, memang kami ini berdua punya visi bahwa kami itu rindu membawa orang ke Israel. Tidak hanya sekedar tour, saya bilang, supaya mereka itu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami breakthrough dalam hidup mereka. Saya bilang begitu. Jadi hanya memang sementara ini hanya ke Israel. Saya bilang, wah besok coba ke negara lain saya mau ikut Pak Andre. Atau kalau nanti ke Israel lagi, saya mau kasih tahu saudara-saudara saya supaya ikut Pak Andre. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu semua karena bukan karena saya bisa, semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, mari bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan itu cuma 66 kitab, ya kan? 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ya, kurang lebih ada 658.000 kata. Ya. Itu kalau dibaca satu hari 4 pasal, 1 tahun selesai. Kalau 10 pasal, ya 2,5 kali. Saya baca kitab itu mungkin sudah lebih dari 50 kali bolak-balik. Sebenarnya baca 10 pasal itu tidak sampai 1 jam. Praktekkan. Ya paling lama nanti kalau ketemu Mazmur 119 saja, ada 176 ayat itu aja. Yang paling lama itu hanya itu. Tapi yang lainnya enggak. 10 pasal itu sudah 1 jam enggak sampai. Biasanya kita main medsos itu, lihat medsos itu bisa lebih dari 2 jam. Ya kan? Bacaan kita 1 jam. Mari Bapak Ibu bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Terjadi perubahan dalam hidup kita.
Maka promosi dari Tuhan itu tidak hanya promosi pada waktu kita di dunia, sampai nanti kekekalan. Itu promosi itu masih ada. Amin Bapak Ibu. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari sekarang. Jangan bilang begini, oh nanti kalau saya di surga saya mau baik. Enggak. Promosi Tuhan, berkat Tuhan, baik sekarang maupun nanti di zaman baru, bumi baru, itu datangnya dari sekarang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bukan nanti, mulainya dari sekarang. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, tahun 2024 ini menjadi awal bagaimana kita dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, ubah hidup kita. Maka promosi dan berkat otomatis datang dengan sendirinya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.